Gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas IPA 3, akan mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Nama anggotanya ada Alia Gina Lestari, Amelia Iswandari, Frida Fataul Nasma, Ikrimah Malika Putri, Maharani Putri, Muhammad Rafi Zaidan, dan Rangga Fatoni Prasetya. Kita akan membahas dari 4 materi ini. Yang pertama, latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1238 Masehi untuk merebut pelabuhan Kamboyat dari Gujarat yang tujuannya untuk dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan satu kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara. Tujuannya yaitu adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Beliau juga mengangkat Marasilu sebagai Raja Pasai pertama. Setelah naik tahta, Marasilu diganti nama dan bergelar Sultan Malik As-Saleh. Masa akhir pemerintahan Sultan Malik As-Saleh sampai beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Berikut ini ada gambar dari Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Raja-raja berpengaruh dan sepak terjangah. Raja-raja berpengaruh dan sepak terjangah selama menjadi raja di Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh atau Meroh Silu, yaitu pendiri Samudra Pasai. Dia berkuasa pada tahun 1267 sampai 1297. Raja kedua, Sultan Malik Raja kedua, Sultan Al-Malik Az-Zohir I atau Muhammad I. Ia berkuasa pada tahun 1297 sampai 1326. Pada masanya, koin emas mulai diperkenalkan. Raja ketiga, Sultan Ahmad I. Ia berkuasa pada tahun 1326 sampai 1330-an. Pada masanya, penyerangan ke kerajaan Karangbaru Tamiang. Raja keempat, Sultan Al-Malik Az-Zohir II. Ia berkuasa pada tahun 1330-an sampai 1349. Di masanya, kerajaan Samudra Pasai dikunjungi Ibnu Battuta. Raja kelima, Sultan Zainal Abidin I. Ia berkuasa pada tahun 1349 sampai 1406. Di masanya, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit. Raja keenam, Malikah Nahrasyah. Ia berkuasa pada tahun 1406 sampai 1428. Pada masanya adalah masa kejayaan Samudra Pasai. Raja ketujuh, Sultan Zainal Abidin II. Ia berkuasa pada tahun 1428 sampai 1438. Raja ke-8, Sultan Salahuddin. Ia berkuasa pada tahun 1438 sampai 1462. Raja ke-9, Sultan Ahmad II. Ia berkuasa pada tahun 1462 sampai 1464. Raja ke-10, Sultan Abu Zaid Ahmad III. Ia berkuasa pada tahun 1464 sampai 1466. Raja ke-11, Sultan Ahmad IV. Ia berkuasa pada tahun 1466 sampai 1466. Raja ke-12, Sultan Mahmud. Ia berkuasa pada tahun 1466 sampai 1468. Raja ke-13, Sultan Zainal Abidin III. Ia berkuasa pada tahun 1468 sampai 1474. Raja ke-14, Sultan Muhammad Syah II. Ia berkuasa pada tahun 1474 sampai 1495. Raja ke-15, Sultan Al-Kamil. Ia berkuasa pada tahun 1495
Raja ke-16 Sultan Abdullah. Ia berkuasa pada tahun 1495 sampai 1506. Raja ke-17 Sultan Muhammad Syah III. Ia berkuasa pada tahun 1506 sampai 1507. Ia memiliki dua makam. Raja ke-18 Sultan Abdullah. Ia berkuasa pada tahun 1507 sampai 1509. Raja ke-19 Sultan Ahmad V. Ia berkuasa pada tahun 1509 sampai 1514. Pada masanya, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Dan terakhir, Sultan Zainal Abidin IV. Ia berkuasa pada tahun 1514 sampai 1517. Kehidupan ekonomi. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya, atau uang ini disebut dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah yang menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik, dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan pipa rotan atau pandan. Kehidupan politik pada masa kerajaan Pasai. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, yaitu Syah Bandar dan Kadi. Sementara anak-anak sultan, baik lelaki maupun perempuan, digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zohir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian, ia juga menempatkan salah seorang anaknya, yaitu Sultan Mansur, di Samudra. Namun, pada masa Sultan Ahmad Malik Al-Zohir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai, yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Al-Zohir, Lide atau Kerajaan Pedir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh atau dahulu Samudra Pasai mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Kehidupan budaya. Dari catatan Mahuan dan Tom Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Kerajaan Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan kerajaan Samudra Pasai juga berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu, yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi.
Selain itu, juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan oleh bahasa Melayu. Rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik, dengan lantai terbuat dari bila-bila kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikar rotan atau pandan. Peninggalan-peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, dirham. Dirham berupa koin yang terbuat dari emas yang digunakan sebagai alat transaksi. Ada dua jenis dirham, yaitu satu dirham dan setengah dirham. Pada satu sisi dirham tercetak tulisan Muhammad Malik Al-Zahir, sedangkan di sisi lainnya tercetak tulisan nama Al-Sultan Al-Adil. Yang kedua, cakradonya, merupakan sebuah lonceng berbentuk mahkota besi yang mirip seperti stupa yang dibuat pada tahun 1409 Masehi oleh China. Yang ketiga, makam Sultan Malik As-Solih. Yang keempat, makam Sultan Malik As-Solih. Yang kelima, makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Yang keenam, makam Sultanah Nahrasiyah, naskah surat Sultan Zainal Abidin merupakan surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin. Isi surat ini menjelaskan keadaan kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-16, termasuk keadaan di mana bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Yang ketujuh, stempel kerajaan. Yang kedelapan, makam Tengku Sidi Abdullah Tajul Nilah. Yang kesembilan, makam Tengku Pewet Ploh Pleut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.